Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Scorpio 21. Kali ini kita akan melala ke Gunung Pasaman yang terdapat di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Kali ini kita pergi bersama kelompok mahasiswa mencintai alam atau KOMA, Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Pendakian Gunung Talamau ini ada dua, yaitu dari Desa Pinaga dan Lubuk Landur atau dikenal dengan Janjang Seribu. Nah, kali ini kita melalui Desa Pinaga. Nah, saat di posko kita akan melakukan pengecekan logistik dan perlengkapan lainnya. Nah, di sini kita akan diminta fotokopi KTP dan surat keterangan sehat. Nah, setelah melapor di posko, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Harimau Campo. Nah, di sini kita melalui jalur yang datar. Jadi ada dua jalur yang cukup terjal dan jalur datar. Jadi kita pilih jalur yang datar, walaupun waktunya mungkin agak lebih lama dibandingkan jalur yang terjal. Awal perjalanan kita akan menyeberangi sungai, kemudian menuju ke ladang sawit warga, kemudian masuk ke ladang karet, kemudian baru tiba di ladang jagung, dan akhirnya sampai di pesanggerahan Harimau Campo. Nah, jalur yang benarnya itu yang ditunjuk oleh panah ya teman-teman. Jadi kemarin itu kita salah jalan. Nah, setelah sampai di Harimau Campo, kita istirahat dan makan siang. Nah, kemudian kita putuskan untuk menginap di Harimau Campo. Kemudian besoknya baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Nah, di hari kedua ini cuaca cukup cerah saat kita berangkat. Nah, kemudian kita menuju ke Camp Bumi Serasa. Nah, di dalam perjalanan ini teman-teman akan melewati perladangan warga, kemudian nanti akan melewati parit bekas jalan motor. Nah, ini panjangnya itu sekitar 1 sampai 1,5 kilo dan cukup menyulitkan saat berjalan di antara parit-parit ini. Nah, setelah itu teman-teman akan sampai di pintu rimba. Nah, di sini ada dua jalur, jadi kita pilih jalur yang kanan. Nah, kemudian kita akan melewati bekas-bekas ladang kopi. Perjalanan kita akan menemukan tumbuhan-tumbuhan yang cukup eksotis. Kah? Nggak bangkai. Nah, di awal perjalanan ini treknya cukup landai. Nah, hutan Gunung Talamau ini masih terjaga dengan baik dan tidak banyak sampah. Nah, di sini treknya sudah mulai menanjak. Akhirnya kita sampai di Camp Rindu Alam dan istirahat makan siang.
Kemudian kita melanjutkan lagi perjalanan. Nah, dari camp Rindu Alam menuju Bumi Serasah ini treknya cukup terjal dan menghabiskan banyak stamina. Kemudian beberapa ada yang menggunakan tali. Nah, ini ibu dosen yang strong, guys. Nah, di perjalanan kita juga menemukan tumbuhan parasit obligate, yaitu Balanopora. Nah, sebelum sampai ke Bumi Serasah, kita mendapat hujan. Akhirnya kita sampai di Bumi Serasah. Nah, di sini kita kehujanan. Hujannya cukup lama, itu sampai malam, dan mendirikan tenda hujan-hujan. Nah, jadi di Bumi Serasah ini sumber airnya berada di sebelah kiri. Kita harus turun dan cukup terjal, jadi harus hati-hati. Keesokan harinya, setelah sarapan dan bersiap-siap, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Raja Wali Putih. Nah, dari Bumi Serasah menuju ke Raja Wali Putih ini treknya lebih terjal, jadi butuh stamina lebih dan banyak menggunakan tali. Say hi, Kak. Nggak apa-apa. Video kan? Iya. YouTuber. Kita YouTuber nih. Turun, Pak. Kenus ibu. Nah, jadi treknya itu terjal, jadi teman-teman harus menggunakan tali dan juga harus memanjat. Jadi sebelum Raja Wali Putih ada camp Paninjauan, namun tidak terlalu luas, hanya cukup untuk 2 atau 3 tenda.
Nah, setelah camp Paninjauan ini kita ketemu tumbuhan nepenthes Di kantong atas semua. Iya, Bu. Nah, di sini teman-teman juga bisa mendirikan tenda dan ada sumber airnya. Mana bang? Mana dingin mana? bang. Setelah beristirahat dan mengisi energi, kita melanjutkan lagi perjalanan menuju camp Raja Wali Putih. Nah, di sini itu jalannya becek dan sempit, jadi harus hati-hati. Dalam. Nah, ini tampang orang yang baru sehat COVID setelah 1,5 bulan dan mendaki gunung. Kacau balau. Nah, ini kita memasuki kawasan Padang Siranjano dan di sini kita wajib baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom. Oh. Masya Allah. Nah, akhirnya kita sampai di Telago Putih Sangka Bulan. Iya. Nah, di sini itu cukup becek, jadi usahakan pakai sepatu boot atau sepatu yang waterproof, guys. Mana, Pak? Dan akhirnya kita sampai di camp Raja Wali Putih. Nah, di sini kita mendirikan tenda dan besoknya melanjutkan lagi perjalanan menuju puncak Trimarta. Nah, perjalanan menuju puncak itu kira-kira sekitar 30 sampai 45 menit. Nah,
Nah, sayangnya saat kita menuju puncak itu hari kabut, jadi tidak nampak apa-apa. Normalnya itu kita akan melihat sekitar 13 telaga yang ada di Gunung Talamau ini. Dan akhirnya kita sampai di puncak Trimarta, yaitu pada ketinggian 2982 mdpl. Nah, di sini ada kubah masjidnya. Yang balak dia. Wah, ya. Nah, di puncak ini juga kita merayakan hari jadi koma paper tahunan yang ke-45. Kemudian kita turun kembali menuju camp Bumi Serasa. Nah, saat turun itu kita didera hujan lebat, itu sangat menyulitkan karena cukup terjal dan licin, dan teman-teman juga harus berhati-hati dengan lubang yang berisi air. Nah, di sini kita terpisah dengan tim besar, jadi kami turun duluan. Maaf, di sini saya tidak terlalu banyak mengambil video. Ini kita sampai di ladang warga dan di camp Harimau Campo. Nah, di sini kita mengambil jalur turun yang terjal. Jadi turunnya itu pakai tali, kemudian masuk ke kebun sawit dan menyeberang sungai, dan akhirnya nanti kita keluar di belakang rumah saat kita naik tadi. So sweet kan? Nah, demikian video Malala kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.